Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini gua akan membahas, sebenarnya bisa dibilang orang aneh, ya aneh buat kita yang masih miskin ini dan hidup di kehidupan rata-rata atau bahkan mungkin ada yang di bawahnya gitu ya. Dan sebenarnya hari ini gue pengen membahas seorang sultan gitu. Jadi kalau misalnya kan selama ini kita tuh sering banget ya, gue pribadi tuh agak kesel gitu ya, denger orang tuh mengaku-ngaku jadi sultan gitu ya. Sultannya juga semakin localized gitu ya, semakin ke daerah terus nanti bisa ke komplek ya sultan itu ya. Jadi daripada kita ngeributin soal persultanan ini ya, yang dari binomo juga jadi sultan gitu kan, dari namanya suntik modal juga jadi sultan, travel palsu sultan, semuanya jadi sultan gitu ya. Jadi mendingan kita bahas sebenarnya definisi sultan yang sesungguhnya itu sebenarnya apa, dan gue akan bahas salah satu sultan terkaya di muka bumi, yaitu adalah Sultan Hassanal Bolkiah Muizzadin wa Daulah, adalah Sultan Brunei Darussalam ya. Gue akan kasih lihat nih definisi sesungguhnya sultan tuh harusnya sekaya apa baru bisa menyebut dirinya sebenarnya sultan secara real definition of sultan ya. Dan gue tahu bahwa sultan itu dijadikan sebuah metafora sekarang bagi society, bagi mereka-mereka yang kaya dan di atas rata-rata. Tapi inilah dia kehidupan sultan yang sesungguhnya, yaitu adalah Sultan Bolkiah, yang paling memang salah satu yang paling gokil dalam menghabiskan uangnya gitu ya. Apa aja keanehan dan kegilaannya dia dalam tanda kutip dalam menghabiskan uangnya, gue akan bahas sebentar lagi. Sebelum itu, silakan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantoso, gue di Instagram dan Twitter. Kalian bisa DM gue hal yang menarik di sana untuk bisa gue bahas. Dan kalau misalnya kalian mau beli HP yang bisa dibilang affordable dan tentunya kalian bisa nemuin banyak HP-HP di sana, tentunya terpercaya juga, kalian bisa langsung mampir ke PS Store, karena PS Store ya HP pejabat, harga merakyat guys. So, let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Sultan Hassanal Bolkiah Muizzadin wa Daulah. Nah, mudah-mudahan pronunsiasi gue tuh benar ya. Ini adalah orang yang lahir pada tanggal 15 Juli 1946 di Bandar Seri Begawan, Brunei. Orang yang bakal jadi sultan sesungguhnya yang super kaya ini ternyata memang kecilnya tuh cukup low profile bisa dibilang. Karena dia itu dari kecil tuh gak dikasih gaul sama anak-anak sekolah pada biasanya. Dan akhirnya dia tuh dimasukin ke homeschool di The Victoria Institution di Malaysia. Jadi menjaga pergaulannya agak tetap baik gitu, karena namanya juga anak kerajaan memang dari awal. Lalu umur 19 di tahun 1965 dia tuh akhirnya menikah dengan Pengiran Anak Saleha dalam sebuah pernikahan yang tentunya gokil. Namanya kan juga anak sultan gitu ya. Dan lanjut lagi di tahun 1967 dia tuh pergi ke Inggris untuk latihan di Akademi Royal Militer di Sandhurst, Inggris. Dan saat dia lagi latihan militer di Inggris, bapaknya tuh langsung mengangkat dia secara langsung ya sebagai sultan saat bapaknya si Sultan Omar Ali Saifuddin III itu atas dasar protes terhadap komunisme dan tuntutan untuk Brunei agar lebih demokratis akhirnya turun jabatan dan menaikkan anaknya sendiri. Dan tahun 1968 baru dia benar-benar resmi tuh naik tahta dan menggantikan bapaknya sebagai sultan di Brunei. Lalu tiba-tiba dari dia tuh naik jadi sultan, dia tuh jadi terkenal banget karena cara menghabiskan uangnya yang luar biasa gokil ya. Dan karena itulah dia tuh memang kaya banget. Dan bahkan walau dia udah menikah, itu katanya dia juga masih sering sama ciwi-ciwi. Dan sampai masuk ke sebuah dokumenter di tahun 2016 berjudul The Playboy Sultan, soal bagaimana dia tuh mengeksploitasi kekuasaan dan powernya. Ini ada bukunya, jadi gue tidak memfitnah gitu ya. Dan dia juga bukan hanya kaya banget dan mengeksploitasi kekayaannya dan powernya, tapi dia juga adalah orang yang one man show bisa dibilang, karena dia tuh menjabat bukan hanya sebagai pemimpin tertinggi atau supreme leader, tapi juga sebagai duta besar, sebagai menteri keuangan, menteri luar negeri, menteri perdagangan, pemimpin polisi, menteri pertahanan, panglima besar, bahkan juga sebagai pemimpin dari universitas negeri. Jadi semua udah diambil. Ini mah kayak Avenger ya. Mau lawan Thanos dia tuh semua jabatan diambil sama dia. Jadi memang semua jabatan strategis diambil. Nah, absolute power tends to corrupt. Nah, itu dia sebutan dan kata-kata yang paling tepat itu untuk menggambarkan Sultan Bolkiah ini. Nah, selain menjabat banyak jabatan strategis, Sultan Bolkiah juga punya kekayaan yang luar biasa.
yang makanya gue bilang dia tuh super kaya ya. Itu adalah sebesar 27 miliar US dollar ya. Kalau gue konversiin di kalkulator gue, itu sekitar 391 triliun rupiah. Yang hitungannya katanya, setiap detiknya dia hidup dan bernafas, nih gue lagi gini-gini nih. Nah, gue gini-gini, dia dapat 147 dolar, men. Dan bahkan memasukkan nama dia itu sebagai salah satu sultan terkaya di muka bumi. Sekaligus sultan paling kontroversial juga sekaligus di muka bumi. Nah, kenapa kontroversial? Karena doi adalah orang pertama di Asia Timur yang mencoba mengimplementasikan sebuah hukum yang cukup frontal. Yaitu salah satunya mengizinkan atasnya hukuman mati timpuk batu kepada gay, amputasi kepada pelaku pencurian, lalu hukum cambuk di publik untuk pelaku aborsi, yang memang dideskripsikan sebagai hukuman yang terlalu kasar dan tidak manusiawi oleh PBB, dan tentunya dikomplain sama banyak public figure di seluruh dunia atas implementasi atau mencoba mengaplikasikan hukuman frontal ini kepada publik. Nah, dari kontroversialnya, gue mau bahas nih, harusnya sultan sekaya apa gitu harusnya kan. Jadi kontroversinya coba kita kesampingkan dan kita bahas. Sebenarnya kalau sebutan sultan tuh harusnya sekaya apa di dunia nyata, selain metafora yang dipakai sama public figure yang ada sekarang. Jadi biar paham nih beneran definisi sesungguhnya dari sultan itu cemana gitu ya. Nah, salah satunya dia ini pas ulang tahun, itu dia tuh bisa ngundang Michael Jackson nyanyi di ultahnya dia. Pecah gak lo ya? Kita mah paling siapa gitu kan, paling kita ngundang raja ya. Raja juga udah menurut gue udah mahal tuh, Ian Kasela ya. Itu udah mahal banget, tapi dia tuh bisa yang namanya manggil Michael Jackson coy. Yang dia bayar 25 juta US dollar coy. Jadi itu gede banget. Terus dia tuh juga pernah minum teh bareng sama Prince Charles di istana pada tahun 2017. Padahal kalau kita minum teh paling juga kita nyeduh aja gitu di depan teras rumah sambil baca koran paling. Dan itu juga pakai kaos kutang gitu biasanya. Ini tapi ngeteh barengnya sama Prince Charles. Walaupun memang salah satu adalah sebuah gerakan diplomasinya gitu pasti. Tapi menganalogikan orang kaya mah ngetehnya udah gak sama diri sendiri gitu. Tapi udah pasti sama orang-orang yang kaya juga. Nah, ngomongin tempat tinggalnya, dia tuh punya tempat tinggal kerajaan paling besar di dunia katanya. Namanya tuh Istana Nurul Ima Palace, yang di dalamnya itu ada 1.800 kamar ya. Yang harga palace-nya itu 1,8 miliar US dollar. Nggak usah kita hitung, males juga percuma, ya kan. Nah, di dalam istananya itu ada 5 kolam berenang katanya ya. Jadi banyak tuh bolak-balik kali berenangnya gitu ya, gua nggak tahu kayak gimana. Dan di dalam rumahnya juga ada masjid yang super besar. Bahkan ada lahan buat berkuda ya, yang pakai AC gitu. Panas tuh kuda ya, sampai dikasihin AC ya. Kita aja di mari juga pastinya jarang, ada yang pasti nggak pakai AC gitu, pakai kipas angin. Tapi ini kuda dikasih AC ya, namanya juga orang kaya. Terus selain itu ada ballroom juga yang isinya tuh bisa muat sampai 5.000 orang. Udah kayak pemain bola gitu kan, buat nonton stadion gitu kali kan, olimpiade gitu ya. Dan yang lebih gilanya, dekorasi itu terbuat dari berlian dan emas sepanjang tembok ya. Orang mah tembok pakai semen gitu, lukisan gitu. Ini mah emas ya. Jadi emang terlalu kaya gitu, bingung mau ngapain ya. Terus ada 57 kamar mandi. Dan lebih gilanya lagi, ada ruang singgasana yang kayak di film-film Lord of the Rings atau mungkin film-film laga kolosal di Indosiar ya, yang biasa naik burung ya. Nah, itu ada semua singgasananya di rumahnya si Sultan Bolkiah ini. Dan bukan hanya itu, dia juga punya mobil mewah yang kalau dijumlahin itu sekitar 9 miliar dolar ya. Gila ya itu ya. Itu anak-anak tuh bisa langsung pada sekolah tuh di Zimbabwe, itu sekolah sampai lulus ya. Feeling gue. Dan mobilnya itu terdiri dari 500 Rolls Royce. Terus ada Ferrari, ada Bentley, ada Lamborghini, ada Aston Martin, mobilnya James Bond ya. Dan ada juga mobil Jaguar. Intinya banyak itu mobil ya. Itu merek mobil ya kebetulan yang tadi gue sebutin, bukan merek sekring listrik ya. Karena mungkin emang banyak nama mobil yang kurang familiar. Tapi itulah nama-nama mobil eksotik ya. Dan totalnya intinya tuh mobilnya sekitar ada 7.000 lah. Gila, ada 7.000 mobil Jack satu orang. Mobil kurang cukup, nah ini orang punya pesawat jet pribadi, udah pasti dong. Tapi lu lihat dulu pesawat-pesawat yang dia punya. Dia tuh punya Airbus yang senilai 138 juta US dollar. Ada pesawat Boeing 767 senilai 251 juta US dollar. Terus ada pesawat Boeing 747 yang dia bawa kemana-mana. Ini dia dekorasi, karena dia bawa kemana-mana, dia dekorasi pakai emas. Jadi total pesawatnya sama dekorasi emasnya itu sekitar 431 juta US dollar. Pecah ini orang. Pesawat didekorasiin emas, Jack. Dan ini orang
ya, selain itu, dia tuh bukan hanya punya mobil, punya pesawat jet, tapi juga dia punya pelatih sportnya sendiri, yaitu pelatih badminton. Yang gaji pelatih badminton nih, masa 2 juta US dollar sebulan? Kan gila ya. Kita ini udah kerja sampai dari siang sampai malam gitu, gaji masih gitu-gitu aja, paling 2 juta rupiah gitu kan, ada ya pasti ya orang-orang yang kerja capek 2 juta rupiah. Ini pelatih badminton yang gak tiap hari, yang juga pasti si Sultan Bolkiah kadang males dan minta izin untuk gak ngeles gitu ya, ini dibayar 2 juta dolar per bulan. Ngeri kali kan. Dan bukan dia doang yang gajinya segitu nih, bukan pelatihnya doang, tapi tukang akupuntur sama tukang pijatnya juga sama harganya 2 juta US dollar. Yang bisa lo ekspektasikan bahwa orang-orang ini tentunya adalah expert di bidangnya masing-masing. Bahkan ini orang kalau mau gunting rambut ya, masa kudu pakai private jet ke London, Inggris? Aneh kan ya? Harga gunting rambutnya itu 20.000 US dollar ya. Itu kalau diibahkan ke kita semua untuk gunting rambut mah botak semua, sekompleks, sekampung, sepulau mah bahkan itu mah gua rasa botak semuanya, karena 20.000 US dollar berarti sekitar 300 juta untuk gunting rambut dong. Gue liat stylenya si Sultan Bolkiah juga biasa-biasa aja. Gak kayak Big Bang atau BTS gitu. Jadi menurut gue 20.000 juga 20.000 di bagian mananya gitu ya. Dan kita paling banter juga gak mungkin ke London ke naik gunting rambut ya. Paling ya apa ya, naik Grab kayak gunting rambut. Harga gunting rambut yang udah mahal menurut gue juga 200-300 ribu tuh udah mahal tuh menurut gue. Dan ini orang bisa 20.000 US dollar. Gak jelas emang ini orang. Nah, selain yang tadi gue ceritain, tentunya kita kan pasti penasaran ya bagaimana Sultan itu merayakan ulang tahunnya, dimana tentunya harusnya di luar kebiasaan orang pada umumnya gitu ya. Nah, pada tahun 1996, saat dia ini ulang tahun yang ke-50, ini orang buang duit sekitar 36 juta US dollar men. Alias kalau dikonversikan itu sekitar 500 miliar rupiah. Hanya buat pertandingan polo dan juga bikin gala dinner dengan buka banyak kaviar beluga, salah satu kaviar termahal di bumi, buat para tamunya. Jadi 36 juta dolar hanya untuk entertain para tamunya ya. Ini telur ikan mahal banget nih ya, bukan telur puyuh juga tuh ya, kaviar beluga itu ya, benar-benar telur ikan yang memang telurnya baru bisa di harvest atau baru bisa diambil itu sekitar berapa tahun gitu. Jadi memang mahal banget ini kaviar. Dan yang tadi gue bilang, di ulang tahunnya dia itu nyewa Michael Jackson. Kalau di sini makan kayaknya ngelawak gitu ya. Kalau ulang tahun nyewa Michael Jackson, dia beneran datengin Michael Jackson coy, buat nyanyi di ulang tahunnya dia. Dan saat anaknya nikah, ini orang juga manggil Whitney Houston ya, yang dibayar 10 juta US dollar buat nyanyi di resepsi anaknya. Gokil. Pada tahun-tahun tersebut tentunya Whitney Houston mah salah satu yang paling gokil pasti. Dan paling kalau kita kan ulang tahun ya paling manggil badut McD gitu kan ya. Ini mah Whitney Houston ya. Jadi emang ini sesungguhnya Sultan yang pecah banget emang. Selain itu dia juga pernah nyewa hotel di Amerika pada tahun 1995 dan ngabisin 1 juta US dollar dan nyewa 100 kamar selama 4 hari berturut-turut. 100 kamar, ini orang mau nginep apa main benteng Takeshi? Gue juga gak tahu kenapa bisa 100 kamar yang disewa. Tentunya memang pasti buat tamu-tamunya gitu ya, tapi gokil banget gak sih maksud gue 100 kamar coy di Amerika. Dan selain itu juga, Sultan Bolkiah itu juga membeli sebuah lukisan terkenal yang namanya adalah Young Girls at the Piano, buatan Pierre Auguste Renoir, orang Prancis ya, dengan harga sekitar 70 juta US dollar. Pecah nggak lo? Lukisan sih banyak yang mahal, tapi ini salah satu yang termahal yang dibeli sama Sultan Bolkiah. Dan bukan hanya itu, dan bukan hanya dia sebenarnya yang punya kontroversi, tapi saudara-saudari juga. Salah satu saudaranya itu juga punya gaya hidup yang aneh. Makanya dia tuh disebut dengan sultan-sultan yang cukup gila lah bisa dibilang dalam tanda kutip. Karena pada tahun 1980 dan 90-an Prince Jeffrey nih, saudara dari si Sultan Bolkiah, ini tuh tertangkap sedang bersama dengan 40 wanita. Mau bikin apaan dia? Girl band Jepang atau apa? Terserah dia gitu kan ya. Tapi emang ini cukup aneh ya. Tapi memang begitulah. Dia memang suka begitu tuh si Prince Jeffrey. Bahkan salah satu wanita tersebut yang bernama Gillian Laurel asal Amerika itu pernah menyatakan bahwa dia tuh sudah pernah tidur berkali-kali bersama dengan si Sultan juga. Dan pada tahun 2014 dia menyatakan kepada CNN bahwa memang Sultan punya kehidupan minum miras dan melakukan perzinahan dan kawan-kawannya. Tentunya validasi benar atau enggaknya ya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Gue cuma mengutip dari CNN doang.
Nah, bahkan selain itu, Sultan Bolkiah juga pernah dituntut oleh Shannon Marketich, seorang Miss California di tahun 1992. Yang ternyata tuntutan dia atas kelakuan Sultan Bolkiah kepada dirinya yang katanya nggak manusiawi, itu ternyata tidak bisa dilanjutkan ke persidangan. Karena katanya Sultan dan saudaranya si Prince Jeffrey ini dinyatakan kebal hukum karena mereka adalah pemimpin atau wajah dari sebuah negara dan kesultanan. Emang sekuat itu dan sekaya itu gitu. Bahkan dia tuh pernah jadi orang terkaya di tahun 90-an sampai akhirnya memang baru tergeser sama Bill Gates, sang empunya Microsoft. Tapi balik-balik lagi ke soal kontroversialnya. Memang akhirnya karena dorongan publik dan juga berbagai public figure besar, bahkan sekelas George Clooney juga angkat bicara bahwa hukum yang dia implementasikan di Brunei itu tidak manusiawi. Akhirnya dia memutuskan untuk live di TV dan menyatakan bahwa dia tidak jadi untuk mengaplikasikan hukuman-hukuman kejam tersebut tepatnya pada bulan Mei 2019. Dan kira-kira itulah sesungguhnya kehidupan salah satu sultan terkaya dan paling kontroversial yang pernah hidup dan masih berjaya sampai detik ini terlepas dari banyaknya kontroversi yang dia ciptakan. Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Kira-kira apakah sultan-sultan atau metafora-metafora yang dipakai oleh beberapa orang yang hidup di sosmed dan menyebut dirinya sultan, apakah sudah layak menjadi sultan? Karena bahasa sultan ini bukannya gue gak seneng, tapi lama-lama akhirnya bisa dibilang mendorong publik untuk bisa cepet-cepet kaya seperti sultan dengan cara-cara kotor. Nah, ini yang berbahaya menurut gue. Karena nama sultan ini akhirnya menjadi sebuah gimmick untuk menunjukkan kekayaannya dia dalam menggiring sebuah opini yang ujungnya adalah menjual produk, menjual bisnis-bisnis gelap, menjual penipuan-penipuan yang akhirnya dimakan sama publik karena publik merasa bahwa orang yang mempromosikan adalah the real sultan, kaya banget, jadi harus ikutan gitu. Dan ternyata kena tipu. Nah, inilah makanya menurut gua pamer-pamer kekayaan ini memang harus dikurasi gitu menurut gue, biar nggak banyak orang-orang yang mungkin lagi butuh dan pengen cepat-cepat kaya tuh tidak cepat termakan oleh promosi-promosi dari sultan-sultan ini gitu ya. Sultan-sultan dalam tanda kutip, karena inilah sultan yang sesungguhnya menurut gue salah satunya, yaitu adalah Sultan Bolkiah gitu ya. Walaupun memang bahasa sultan memang jadi lucu-lucuan, tapi gue ingin memberikan kalian sebuah gambaran bagaimana sultan yang sesungguhnya di muka bumi ini. So itulah dia, gue sudah membreakdown harta kekayaannya. Gue sampai udah males ya lihat angka ya, karena habis ngeliat kekayaannya dia yang parah banget itu dan kaya banget kayaknya. Dan rumahnya juga gede banget gitu ya. Udah kayak sekolah X-Men ya, rumahnya itu ya gede banget ya. Ada Wolverine sama Cyclops mah gue rasa di dalam. Tapi itu dia, kalau misalnya kalian punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar bagaimana bisa dibilang fenomena nama-nama sultan yang dipakai sama public figure ya untuk menyatakan kekayaan mereka. Kalian bisa kolom komentar tuh dijadikan tempat diskusi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, karena masih banyak hal-hal menarik yang sebenarnya bisa kita bahas. So jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Follow kita di @rivaldosantosa. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik di sana. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.